Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam ulas kasus. Teman-teman, sahabat-sahabat hukum pidana, saya akan melanjutkan ulas kasus tentang dugaan tindak pidana mata uang yang diduga dilakukan oleh Jaim Saidi atau ZS. Saya mengikuti perkembangan kasus ini, ya. Pak Jaim atau Pak ZS, ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka selama 20 hari. Kemudian diperpanjang masa penahanannya sesuai dengan KUHP, berarti maksimum perpanjangan itu adalah 40 hari. Nah, kenapa ada masa perpanjangan terhadap penetapan tersangka tersebut? Ya tentu dugaan saya adalah masih ada yang belum clear ini tentang pasal yang dipersangkakan dan alat bukti yang digunakan oleh penyidik. Ya, dari konteks hukum ya. Jadi karena belum sempurna dan mungkin juga sudah ada petunjuk dari jaksa ya untuk melengkapi alat bukti sehingga masa perpanjangan penahanan pun akhirnya dilakukan. Nah, sahabat-sahabat hukum pidana, kita akan ulas nih ya secara tuntas bagaimana masalah penetapan tersangka ini, tetapi dalam optik yang berbeda. Jadi kali ini saya akan melihat optik yang berbeda untuk melihat kasus ini. Tidak lagi dengan optik yang sebelumnya. Tapi ulas kasus kali ini tidak berbeda ya. Harus melihat pada ulas kasus saya pada yang di atas ya. Linknya sudah saya siapkan di atas. Dalam ulas kasus yang pertama tentang dugaan tindak pidana mata uang yang dilakukan oleh Pak ZS ini, mudah-mudahan teman-teman masih ingat bahwa unsur mata uangnya menurut pandangan saya tidak terpenuhi. Karena itu pasal yang dipersangkakan baik pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana maupun ya pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi, maka harusnya tidak ada penetapan tersangka. By the way, saya akan melihat dari optik yang lain. Jadi, ikutin ulas kasus ini sampai tuntas supaya Anda tidak tersesat. Tindak pidana mata uang yang dipersangkakan terhadap ZS itu menggunakan dua undang-undang yang berbeda. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, digunakanlah pasal 9. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang di pasal 33. Nah, optik yang saya gunakan dalam menganalisa kasus ini adalah dengan menggunakan asas lex specialis derogat legi generali. Jadi asas ini digunakan ketika ada dua undang-undang dipergunakan terhadap satu tindak pidana atau satu dugaan tindak pidana, di mana ada satu undang-undang yang umum dan satu undang-undang yang khusus. Jadi asas ini ingin menyelesaikan konflik. Kenapa sih di dalam satu tindak pidana itu Pak Polisi yang kita sebut penyidik tadi itu menggunakan Undang-Undang 1 Tahun 1946 pasal 9 itu tentang tindak pidana mata uang, dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga tentang tindak pidana mata uang. Kok ada dua undang-undang yang dipakai? Padahal tindak pidananya cuma satu. Yang satu ancaman hukumannya 15 tahun, yang satu ancaman hukumannya cuma 1 tahun. Nah, asas lex specialis derogat legi generali ini membantu dalam menganalisis
memecahkan masalah tersebut. Harusnya hanya ada satu undang-undang yang digunakan. Kenapa? Karena ada satu tindak pidana yang dilakukan. Jadi, dalam konteks hukum pidana, dalam kasus ini terjadi konflik norma, ya, antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. Apa itu konflik norma? Nah, ini perlu kita dapat pencerahan sedikit. Bagi sobat-sobat hukum pidana, ya harus sabar-sabar lah ya mendapat penjelasan ini, karena ini agak berat juga ini. Apa itu konflik norma? Jadi konflik norma itu sudah dijelaskan oleh ilmuwan dari Jerman, ilmuwan hukum yang namanya Hans Kelsen. Konflik norma itu menurut beliau adalah, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan the conflict rules, terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam norma lainnya tidak compatible atau tidak cocok, sehingga mematuhi atau melaksanakan satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya. Jadi, kalau kita pahamin statement dari Hans Kelsen ini yang ditulisnya atau dirilisnya tahun 1991 itu menunjukkan bahwa ada dua norma yang dipergunakan terhadap satu perbuatan. Ya, terhadap satu perbuatan, perbuatan yang dilarang tentunya, atau perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Nah, ada dua norma yang digunakan. Nah, norma itu harus dipilih salah satu, karena ada salah satu norma yang menurut beliau itu tidak compatible, tidak cocok diterapkan dengan berbagai alasan. Karena tidak cocok diterapkan, maka pilihlah salah satu norma yang menjadi dasar atau yang paling cocok dalam peristiwa tersebut. Nah, jadi lalu bagaimana menentukan norma yang paling cocok ketika ada dua norma yang berkonflik terhadap satu perbuatan tertentu? Nah, dalam ajaran hukum, ya, itu ada beberapa asas yang dipergunakan untuk menyelesaikan konflik norma tersebut. Jadi asas yang digunakan ketika terjadi konflik norma di mana ada dua norma atas satu peristiwa pidana tertentu. Ada asas hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama. Jadi kalau misalnya dua undang-undang tersebut ada yang baru, ada yang lama, dua-duanya masih berlaku, mengatur satu perbuatan tertentu, sama perbuatannya, maka kita pakailah hukum yang baru. Hukum yang lama nggak bisa dipakai. Meskipun sama-sama berlaku, Pak. Iya, itu salah satu asas ya untuk menyelesaikan konflik norma. Atau yang kedua, yang lebih tinggi derajatnya. Jadi kalau misalnya konflik norma itu antara satu undang-undang dengan PP, mana yang lebih tinggi? Undang-undang. Mengatur hal yang sama? Iya. Maka yang dipakai adalah aturan yang lebih tinggi derajatnya. Apa itu? Ya undang-undang. Yang PP nggak bisa dipakai. Iya. Meskipun mengatur yang sama, meskipun PP yang baru. Iya. Karena yang lebih tinggi lah yang dipakai. Nah, kali ini kita menggunakan penyelesaian konflik norma itu dengan asas lex specialis derogat, lex generalis. Apa itu artinya? Ketika terjadi konflik norma, yang satu ada ketentuan yang umum, yang satu ada ketentuan yang khusus, maka asas ini mengatakan ente penegak hukum gunakanlah ketentuan yang khusus, yang lex spesialis, menggantikan, mengenyampingkan yang generalis atau yang umum. Yang umum tidak kompatibel. Nah, itulah kata si Hans Kelsen, ya, itu tidak kompatibel, tidak cocok untuk diterapkan. Gunakanlah yang khusus dalam menyelesaikan sebuah aturan, ya, dalam menyelesaikan satu perbuatan yang dilarang, di mana ada dua norma di dalam pengaturan perbuatan tersebut. Nah, ilmuwan hukum Indonesia Prof. Bagirmanan, ya, beliau adalah mantan hakim agung. Saya pikir teman-teman atau sobat-sobat hukum pidana juga mengenal beliau. Selain hakim agung, juga beliau adalah seorang intelektual di bidang hukum. Karya-karyanya cukup banyak.
Bahkan putusan-putusan di mana beliau menjabat sebagai hakim itu berkualitas. Jadi saya menganjurkan juga itu kepada mahasiswa-mahasiswa saya untuk mencari putusan-putusan yang dibuat oleh hakim. Bagaimana? Karena pertimbangan hukum hakimnya atau rasio decidendinya itu sangat tajam, ya, dengan pendekatan doktrinal asas dan juga dengan pendekatan hukum positif. Beliau mengatakan begini soal konflik norma tentang penggunaan asas les specialis derogat legionalis. Ketentuan yang didapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali diatur khusus dalam aturan hukum yang khusus tersebut. Jadi ketika terjadi konflik norma antara aturan hukum umum dan khusus, bukan berarti aturan umumnya dinyatakan tidak berlaku. Bukan, tetap berlaku, tetapi yang dipakai adalah aturan yang khusus. Itu cara pertama menggunakan asas les specialis derogat legionalis. Kedua norma yang berkonflik itu harus sederajat. Jadi kalau undang-undang, ya undang-undang, ya. Jangan pula nanti satu undang-undang, satu PP, nggak bisa. Kita tidak bisa menggunakan asas les specialis derogat legionalis jika ada aturan yang tidak sederajat. Yang ketiga menurut beliau, syarat ketiga dalam menerapkan asas les specialis derogat legionalis, kedua perbuatan tersebut harus berada dalam rejim hukum yang sama atau lingkungan hukum yang sama. Apa itu? Ya kalau dia peristiwa perdata, ya perdata. Kalau dia pidana, ya pidana. Jangan pula nanti yang umum pidana, yang khusus perdata, nggak bisa. Jadi syarat yang ketiga adalah rejimnya harus sama jenis hukumnya. Barulah bisa diterapkan asas les specialis derogat legionalis menurut Profesor Bagir Manan. Jadi yang ketiga, ya, kalau tadi yang pertama adalah kata Hans Kelsen soal konflik norma dan bagaimana menyelesaikan. Yang kedua tadi kata Prof. Bagir Manan. Dan yang ketiga saya mau masuk ke sumber hukum positifnya. Jadi kalau sumber hukum pidana itu kan ada asas, ada doktrin, ada juga hukum positifnya. Apakah ada pengaturan asas les specialis derogat legionalis dalam undang-undang kita? Oh ada. Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menyatakan, ya, jika satu perbuatan yang masuk dalam satu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khususlah yang dikenakan atau diberlakukan. Jadi sama dengan doktrin dan asas sebelumnya. Jadi ketika ada satu perbuatan diatur di dalam ketentuan umum, diatur dalam ketentuan yang khusus, maka yang khususlah yang digunakan, bukan yang umum. Tidak boleh yang umum. Kalau tetap digunakan yang umum, berarti menabrak pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu artinya apa? Penegak hukum atau pengadilan bisa kita katakan sebagai lembaga atau orang atau institusi yang tidak taat asas. Pasal 63 ayat 2 itu ada di buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai asas, prinsip yang harus dipedomani ketika terjadi konflik norma atau ketika ada aturan-aturan yang perlu mendapatkan penjelasan, maka buku 1 lah yang dipergunakan. Jadi pasal 63 ini adalah sebagai filter dalam menentukan validitas keberlakuan sebuah aturan. Ketika aturan tersebut mengatur hal yang sama, tetapi ada yang umum dan ada yang khusus. Jadi kadarnya itulah ditentukan oleh pasal 63 ayat 2. Ya. Jadi termasuk juga jika aturan yang umum dan aturan yang khusus tadi mengatur sanksi yang berbeda, mengatur perbuatan yang berbeda. Jadi mengatur tentu perbuatan yang sama tetapi memiliki kadar sanksi yang berbeda. Jadi kalau misalnya yang umum sanksinya lebih rendah, yang khusus lebih tinggi, tetap kita memakai yang khusus. Atau sebaliknya, kalau yang khusus lebih rendah, yang umum lebih rendah, tetap kita pakai yang khusus. Jadi yang dipilih adalah peraturan pidana yang khusus.
Tidak penting yang khusus itu lebih tinggi, tidak penting yang khusus itu lebih rendah ancaman pidananya. Jadi yang dipakai adalah yang khusus. Jadi bukan yang ancamannya paling tinggi atau ancamannya yang paling rendah. Nah, sekarang kita masuk kepada kasusnya Pak ZS tadi itu ya. Sebagaimana ulasan saya tadi di depan, bahwa penetapan tersangka didasarkan pada dua undang-undang. Pertama, pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kedua, pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Mana yang generalis, mana yang spesialis? Tentu yang spesialis adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Karena dia mengatur tentang mata uang. Undang-Undang 1 Tahun 1946 itu tentang peraturan hukum pidana. Umum dia. Generali. Ya, ada generali, ada spesialis. Berdasarkan doktrin, berdasarkan asas, berdasarkan pasal 63 ayat 2, maka yang harus dipergunakan dalam kasus ini ya, jikapun itu dianggap sebagai tindak pidana ya, jikapun ya, harus di-highlight ini. Jikapun itu dianggap sebagai tindak pidana atau dugaan tindak pidana, yang harusnya diterapkan adalah pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Karena nilai spesialis. Ya. Jadi kedua norma tersebut memiliki kemiripan, kesamaan, ya. Kesamaan yang dilarang yaitu mengedarkan, membikin ya mata uang ya untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Ya. Atau ini sebagai, kalau menurut bahasanya Bagirmanan, sebagai norma di rejim yang sama. Apa rejim yang sama? Ya tindak pidana mata uang. Di rejim yang sama. Jadi memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Profesor Bagirmanan sebagai tindak pidana di rejim yang sama, yaitu tindak pidana mata uang. Karena itu jelas bahwa asas leh spesialis derogat, leh generali diterapkan dalam peristiwa pidana ini. Jadi tidak sepatutnya penyidik menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 9, enggak. Harusnya menggunakan mana? Ya, pasal 33, leh spesialis. Mengatur hal yang sama, terjadi konflik norma. Ya. Saya tidak penting yang mana yang lebih tinggi sanksinya, tetapi kebetulan yang lebih tinggi sanksinya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 pasal 9, itu 15 tahun. Di pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 itu ancaman pidananya maksimum 1 tahun. Dalam konteks ini ya tersangka harus digunakan pasal 33. Jikapun itu dianggap sebagai tindak pidana mata uang. Dengan demikian, kesimpulan yang bisa saya dapat dari ulasan ini adalah kasus ini telah terjadi pelanggaran asas leh spesialis derogat legionalis sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu jelas. Penyidik memaksakan ya menggunakan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang harusnya tidak bisa digunakan dalam dugaan tindak pidana mata uang. Harus digunakan pasal 33. Apa konsekuensinya? Tentu merugikan hak-hak tersangka. Kenapa saya bilang merugikan hak-hak tersangka? Kalau kita cek di dalam pasal 21 ayat 4 KUHP ya, alasan objektif untuk menahan seorang yang diduga melakukan tindak pidana adalah jika ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Itu alasan objektif ya, pasal 21 ayat 4 KUHP. Sementara Undang-Undang pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 itu ancaman pidananya hanya 1 tahun. Karena itu tidak sepatutnya yang bersangkutan ditahan
Dan karena telah terjadi kesalahan dalam menerapkan pasal 63 ayat 2 KUHP, ya harusnya secepatnya untuk ditangguhkan penahanannya, atau malah seperti ulasan saya sebelumnya, ya, dibebaskan, terbitkan SP3 dalam konteks kasus ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang menyukainya, jangan segan-segan untuk like. Yang tidak suka boleh juga dislike. Kalau ini bermanfaat, silahkan share. Bagi Anda yang belum berlangganan, silahkan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, komentar, kritik, saran, silahkan ajukan di kolom komentar di YouTube ini. Terima kasih dan salam hukum pidana.